And subscribe channel YouTube Podcast Fox Digi, Voice of Digital. Hai, selamat datang di Podcast Fox Digi. Bareng aku, Airisa Yuliandini. Kali ini kita bakal bahas topik seru nih teman-teman, yaitu tentang gadget full baterai, otak jangan low. Yap, kita sering banget ngerasa panik ketika HP kita tinggal 5% ya baterainya. Tapi kalau otak kita low sinyal, sering panik juga nggak sih? Tapi tenang aja, kita nggak sendiri. Karena saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang super insightful tentunya. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Anggina Permadi. Halo Kak Anggi, apa kabar Kak? Baik dong. Baik ya. Sekarang kuliah Kakak? Kuliah, alhamdulillah kuliah. Wah, di mana nih? Kuliah di Politeknik Haji Anwar Sanusi. Wow, di Politeknik Haji Anwar Sanusi ya. Betul banget. Di mana itu? Di Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu. Kakak tahu kan? Oh iya, yang di Bandung Barat itu. Betul, di Bandung Barat. Ya Kak. Nah, Ini. Kakak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa sih? Kesibukan saya ya selain ngampus. Kesibukan saya selain di kampus, saya juga ikutan organisasi ya, baik di kampus maupun di luar kampus. Kemudian saya juga suka ikutan kegiatan-kegiatan online maupun offline seperti itu sih kebanyakan. Ya ngisi-ngisi waktu luang aja sih. Oh iya, keren sih ya. Di sela-sela kegiatan Kakak yang super padat mungkin ya, tapi masih bisa menyelesaikan tugas kuliahnya dengan baik. Harus Luar dong, itu biasa. mah nomor satu tugas kuliah mah. Oke Kak, siap ya Kak? Siap untuk pertanyaan kali ini. Karena kita akan membahas topik seru nih teman-teman, yang bakal bikin kita mikir Kak, kenapa sih selama ini kita lebih sering charger gadget kita daripada charger otak atau wawasan diri kita. Langsung saja kita masuk ke segmen pertama, gadget selalu siap tempur. Nah, pertanyaannya nih Kak ya, menurut Kakak, apa sih kenapa generasi muda sekarang lebih sibuk charger gadget daripada ngisi wawasan diri? Betul banget ya, dilihat-lihat zaman sekarang gitu, generasi muda lebih sering utak-atik HP daripada utak-atik otak gitu. Jarang banget atau kebanyakan sih, juga nggak semuanya, lebih sering lihat HP dibandingkan mengisi wawasan mereka. Alasannya itu kenapa sih? Karena yang pertama, kalau kita buka HP kan kita itu sering kali lihat zaman sekarang anak-anak muda itu lebih sering atau lebih suka hal-hal yang instan dan langsung. Contohnya ketika buka HP kan kita mau cari informasi apapun ada di HP. Kalau kita mau ngisi wawasan kan susah banget ya. Kalau kita ikutan seminar ataupun ikutan kegiatan-kegiatan yang edukatif kan susah. Begitu. Jadi mungkin penyebabnya juga mereka ngerasa bahwa hal-hal yang bersifat edukasi itu dikiranya membosankan. Bosan sih bener. Mending main HP tuh. Bener kan kalau anak-anak zaman sekarang mah mikirnya? Iya betul mungkin ya. Kak, menurut Kakak nih, Apa nih? ketika fenomena ini dibiarkan secara terus-menerus itu berbahaya gak sih? Kalau fenomena ini terus berjalan ya tanpa dihentikan, pasti bakal serius banget sih. Bahaya ya. Bahaya banget sih. Soalnya ketika anak muda nih terus main HP tanpa menambah wawasannya, otomatis dia itu nggak bisa berpikir secara kritis. Ya, kritis ya. Jadi nanti ketika ada informasi-informasi
Kan sekarang mah zaman viral-viral ya. Iya, Nanti benar. ketika ada informasi yang lagi viral, lagi booming nih, tapi nggak tahu itu teh hal positif atau negatif, hoax atau benar, karena mereka suka main HP terus tanpa mengisi wawasan, jadi mereka itu nggak menelaah secara detail ini teh benar atau enggak, takutnya kan seperti itu bahaya banget sih. Bahaya banget ya Bahaya Kak. banget. Jadi orang yang memang tidak memilih untuk menambah wawasannya, mereka akan cenderung lebih memilih untuk menerima informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Iya, nggak disaring dulu, jadi Iya. iya aja gitu. Iya, gitu Kak. Sekarang kita masuk ke segmen kedua. Kenapa otak butuh charger? Kalau HP lowbat itu pasti dicas. Tapi kalau otak yang lowbat, ya gawat dong ya Kak. Gawat banget sih. Iya. Nah, sekarang Kak, kenapa sih atau bagaimana jika generasi muda sekarang itu malas ngecas otak? Misalnya jarang baca atau tidak maulah menambah hal baru gitu. Menurut saya sih ketika generasi muda nih gak mau ngecas otaknya atau gak mau belajar hal baru kayak tadi baca buku, dia itu akan tidak punya rasa kritis dalam berpikir. Contohnya ketika ada informasi-informasi baru, dia itu tidak mengeksplor apa yang sedang jadi topik utamanya, tapi yang tadi yang awal kita bahas, akan selalu percaya, akan tidak ingin mencari tahu hal-hal tersebut apakah fakta atau tidak gitu. Kita itu akan jadi orang kayak zombie digital. Wah, Aktif zombie di sosmed, tapi ketika ditanya masa depan nggak tahu. Iya. Begitu takutnya itu. Terus hal yang paling gawat itu ketika udah terkena krisis identitas. Nah, Oh iya. jadi kita itu nggak tahu siapa kita tujuan kedepannya mau seperti apa, masa depannya mau apa, itu jadi bingung. Itu sih masalah terbesarnya. Iya Kak. Jadi orang-orang yang nggak mau menambah wawasan atau nggak mau belajar hal-hal baru itu salah satunya dampaknya bisa krisis identitas ya Kak. Betul banget. Jadi ada rasa kurangnya percaya diri Nah, gitu. itu betul. Iya. Nah nih Kak, menurut Kakak apa sih hal yang paling mudah atau efektif untuk menambah wawasan bagi generasi muda sekarang? Sebetulnya banyak sih hal-hal yang mudah, murah yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda untuk bisa ngecas otak atau menambah wawasan. Seperti yang pertama, kita itu mengikuti kan kita punya HP pasti yang tadi. HP kita itu pasti nanti itu kita bisa dengan cara mengikuti akun-akun literasi digital misalkan, terus akun-akun podcast. Teman-teman juga ketika nanti nih hal yang paling mudah dan murah itu ya kayak ini gitu. Ya, ngobrol kita kayak gini ya Kak ya. Bisa sharing. Terus dengerin podcast juga bisa nambah wawasan teman-teman gitu. Dan banyak hal lagi. Masuk segmen ketiga. Gadget canggih, otak harus lebih canggih. Gadget canggih, kamera 200 megapiksel, RAM gede, tapi otaknya langsung saja. Kak Anggi, kenapa sih generasi muda sekarang atau orang-orang sekarang itu lebih sibuk upgrade gadgetnya daripada upgrade diri sendiri? Betul banget. Kebanyakan ya di kita, Ya. di Indonesia, itu orang-orang lebih suka update HP-nya dibandingkan otaknya, menambah wawasannya gitu. Kenapa? Mungkin yang pertama itu karena kalau update HP, kalau kita ganti HP baru kan kita bisa pamer gitu ya ke orang, update status gitu, HP baru nih. Nah, beda kalau upgrade diri gitu ya. Kalau upgrade diri kan nggak kelihatan sama orang-orang, cuman bisa kita rasain sendiri. Itu mungkin ya. Iya. Betul. Jadi otomatis kita itu jarang mau update diri sendiri gitu. Padahal kan kalau kita ngomongin masa depan,
kalau kita ngomongin masa depan, yang ditanya itu kan bukan apa sih HP kamu, Iya. berapa juta sih HP kamu, tapi kan apa sih wawasan yang kamu punya, apa sih skill yang kamu punya gitu. Jadi untuk teman-teman usahakan jangan terlalu fokus ke gadget, tapi pengelolaan diri lah, wawasan harus lebih ditingkatkan seperti itu. Betul Kak. Jadi intinya kalau orang yang upgrade gadget itu lebih cepat dapat validasi ya Nah, daripada itu. upgrade diri. Betul gitu kan. sekali. Iya. Oke Kak, menurut Kakak skill apa aja nih yang harus dimiliki oleh generasi muda sekarang untuk menambah wawasan dirinya di era Nah. digital ini? Nah, ini penting banget nih. Skill apa sih yang harus dimiliki oleh generasi muda di era digital? Nah, sebetulnya ada banyak sih, tapi saya akan kasih beberapa skill yang teman-teman harus punya nih sebagai generasi muda di era digital. Yang paling penting Yang ya Kak. paling penting nih, yang pertama adalah critical thinking atau berpikir secara kritis, bukan berpikir secara logika. Nah, berpikir secara kritis. Jadi teman-teman itu harus bisa berpikir sepenuhnya gitu. Jangan mau termakan omongan-omongan yang belum tentu benar atau Iya, tidaknya. berita-berita hoax ya, Berita-berita Kak, ya, salah hoax. satunya. Kemudian yang kedua, teman-teman itu harus punya skill komunikasi atau public speaking. Karena ketika teman-teman punya ide, teman-teman punya gagasan, teman-teman punya ilmu, tapi tidak bisa menyampaikannya kan agak susah ya. Jadi untuk teman-teman nih, generasi muda, yuk dari sekarang kita tingkatkan lagi kualitas komunikasi kita, kualitas public speaking kita, supaya apa? Supaya kita itu nggak ketinggalan zaman gitu. Jadi kita itu bisa terus mengupgrade diri, terus bisa sharing-sharing sama teman-teman yang lain dengan public speaking yang bagus begitu. Jadi sangat penting ya critical thinking ya maksud saya. Dan tadi itu public speaking, Public betul. speaking. Karena kita tidak bisa menyampaikan sesuatu jika komunikasi kita tidak baik. Betul Seperti itu banget. ya. Oke Kak, tadi kan Kakak cerita nih bahwa Kakak itu ikut berbagai organisasi ya. Nah, bisa di-spill gak sih Kak apa aja pengalaman dan prestasi Kakak selama ini? Oke, Spill dong. boleh dong. Oke. Nah, sebetulnya saya ikutan organisasi itu emang udah dari lama ya. Dari mulai SMP saya ikutan Wah, organisasi. SMP. Dari mulai OSIS, Pramuka, Paskibra. Bahkan saya lebih fokus di kepramukaan sih. Bahkan sampai sekarang saya juga ngajar di beberapa sekolah sebagai pelatih pramuka. Nah, Wah, anak pramuka nih mana suaranya ya. pramuka banget saya nih ya. Kemudian alhamdulillah juga di kampus saya juga ikutan organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian selain itu juga saya ikutan Racana di pramuka, alhamdulillah di Politeknik Haji Anwar Sanusi ada Racana. Kemudian selain di kampus, kemudian di sekolah, saya juga ikutan organisasi di luar. Oh. Kayak duta-duta, saya ikutan duta-duta. Yang pertama kali saya ikut itu duta genre waktu saya baru keluar sekolah. Saya ikutan duta genre Keluar sekolah apa nih Kak? sekolah SMA. Oh, SMA ya. Saya ikutan duta genre tahun 2022. 2022. Kemudian Ya. 2024 saya juga ikutan lagi Ikutan lagi. Apa ini duta aksi Nusantara. Duta Aksi Duta Nusantara. Aksi Nusantara, yang namanya Duta Aksi Nusantara berarti lebih ke Nusantara ya, kita Oh, ngebangunin apa sih Nusantara itu, gimana sih kita cara mengekspor Nusantara, memberitahu semuanya. Oh, iya. Nah, boleh. Coba, Bang. Nah, Wah. kalau di Keren duta-duta itu banget kan ini, biasanya luar biasa, teman-teman. pakai selendang ya. Iya. Ini selendang kedua saya, Duta Aksi Nusantara, Nusa Tenggara Timur. Jadi saya lebih fokus di pengembangan budaya Nusa Tenggara Timur. Kemudian alhamdulillah juga minggu kemarin saya juga daftar buat pemilihan Duta Inspirasi Indonesia. Nah, kalau Duta Aksi Nusantara kan lebih fokus ke budaya-budaya. Nah, untuk Duta Inisiatif Indonesia, kenapa saya pilih Duta Inisiatif Indonesia? Karena Duta Inisiatif Indonesia itu lebih ke alam. Oh. Jadi melestarikan alam, bagaimana Pecinta cara alam ya, Kak, ya? penyinta Iya. alam. Seperti itu sih. Oh, iya. Jadi buat teman-teman juga yang suka berorganisasi,
baik di luar maupun di dalam sekolah atau kampus, teman-teman boleh join. Bisa join ya. Iya. Yo, buat teman-teman yang mau join tuh bisa. Soalnya wah pasti teman-teman banyak dapat pengalaman baru deh. Pasti Pasti. sih. Salah satu termasuk menambah wawasan Betul. gitu ya, menambah pengalaman. Betul. Keren banget teman-teman. Ini tentunya merupakan suatu yang sangat inspiratif loh. Makasih banyak loh Kak Anggi ya. Intinya nih Kak, ada pesan penutup gak buat sobat podcast ya soal gadget baterai otak jangan low? Ada dong. Nah, buat teman-teman semua, ngecas HP boleh, main HP boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat, otak juga harus dicas, otak juga harus dipakai sebaik mungkin. Karena apa? Nanti untuk masa depan itu, yang ditanya itu bukan apa sih merek HP kamu, apa sih berapa sih harga HP kamu. Tapi untuk masa depan, untuk teman-teman semua, untuk meraih masa depan itu yang akan ditanyakan, yang akan dihasilkan di masa depan itu, apa sih yang teman-teman miliki, potensi apa sih yang teman-teman miliki. Jadi yuk, mulai dari hari ini kita kembangkan apa yang menjadi minat dan bakat kita. Iya, luar biasa Kak Anggi. Jadi pada intinya selain kita fokus charger gadget kita, upgrade gadget kita juga harus sering-sering upgrade diri ya. Betul Kak. banget. Luar biasa. Terima kasih Kak atas kisah inspiratifnya ya, atas jawabannya luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih juga telah menyempatkan hadir di acara podcast kali ini. Dan buat teman-teman semua nih, untuk sobat podcast Fox DJ yang ada di rumah, biar kalian gak ketinggalan obrolan-obrolan yang lebih seru lagi, lebih menarik lagi, dan tentunya akan terus mengundang narasumber-narasumber yang sangat inspiratif. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube podcast Fox DJ, Voice of Digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.